Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Malikul Mubin, Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan hari ini sebagai hamba Allah itu adalah harus banyak bersyukur. Dalam wujud syukurnya itu adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi kalau melihat orang bersyukur tidak itu, lihatlah kualitas ibadah. Seseorang ketika dia bisnisnya berkah, lihatlah ibadahnya meningkat tidak setelah bisnisnya maju. Makanya yang sulit sebetulnya dalam bersyukur itu wujudnya. Kalau ucapan wa iqraru bil lisan mudah ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Tapi yang sulit itu dalam bersyukur itu adalah bagaimana mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita berikan kepada Allah selaku kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Makanya alhamdulillah hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah bisa hadir sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Dan kita dari antara itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ini sebagai bahan untuk membukakan pintu rizki, minimal rizki keterangan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu mencintai beliau dan memuliakan beliau. Karena rasa cinta kepada Rasul itu memuliakannya dengan cara kita taat ya, patuh dan taat kepada baginda. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan coba membacakan khutbahnya baginda kita Rasulullah SAW, yaitu pada saat di bulan Sya'ban. Di dalam hadis itu diriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah di akhir bulan Sya'ban itu beliau memberikan pesan kepada para sahabat dan sekarang pada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini adalah menjadi kekuatan kita untuk menyambut tamu agung dan kita masuk orang-orang yang bahagia. Karena dalam hadis itu walaupun hadis ini tidak terlalu banyak dipertentangkan sahihnya, tapi kalimat secara matan sudah memberikan gambaran bahwa seseorang ketika man faraha yadkhulu Ramadan, barang siapa yang bergembira ketika masuk Ramadan, jadi senang gitu ya. Ada tamu penyambutan Pak Presiden akan datang ke BS2, kan rasa bahagianya luar biasa. Maka kata Allah itu haram Allah, jadi jasadnya itu adalah haram untuk kena api neraka. Mudah-mudahan hari ini kita coba bacakan
khutbahnya baginda Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya Sya'ban ini artinya terpisah, memutuskan, memisahkan. Jadi kalau bulan-bulan Islam itu ada arti dan makna. Nah, salah satunya adalah Sya'ban. Sya'ban ini memisahkan bulan yang dimuliakan. Rajab itu arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan yang memang dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Allah menyampaikan di situ ada 4 bulan. Di antara bulan mulia dengan bulan agung itu adalah Sya'ban. Makanya disebut pemisah, terpisah. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, katanya. Kalau sekarang wahai para jamaah di Umar bin Khattab, bagi saya, bagi kita semua, qad adzulukum, sungguh akan datang kepadamu. Jadi Rasul itu menyampaikan di akhir Sya'ban akan datang tamu agung kepadamu, sesuatu yang sungguh ya. Apa itu? Syahrul Azim, bulan agung. Makanya bulan Ramadan itu termasuk yang bulan yang agung. Kalimat azim di dalam Al-Quran dan hadis menandakan istimewa. Keistimewaannya Ramadan itu, kenapa nggak masuk pada Arba'atul Hurum? Karena Ramadan itu Syahrul Azim, jadi lebih dari mulia. Makanya ada akhlakul karimah, akhlak yang baik, tapi ada akhlakul azim, akhlak yang agung. Rasulullah itu kan memiliki akhlak yang azim, bukan akhlakul karimah. Jadi karimah itu di atas al-agung. Dalam surat Al-Qalam kan gitu ya. Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau Rasulullah adalah akhlak yang agung. Kalau yang akhlak yang agung itu jauh lebih besar dari tingkatannya dengan akhlakul karimah. Ya, Rasulullah mah dibenci kayaknya, masih kita berbuat baik ya. Dihina masih tetap apa? Memberikan pelayanan yang terbaik pada siapapun. Nah, makanya Ramadan itu kenapa disebut Syahrul Azim itu? Karena Ramadan ini adalah salah satu bulan diturunkannya mujizatnya baginda Rasul dan sebagai manhajnya. Manhaj itu pedoman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185 hadirin tadi dibacakan dalam ayat kedua pada saat rakaat kedua, Allah menyampaikan syahru Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu menjadi agung, menjadi mulia karena memang diturunkannya Al-Qur'an. Makanya nama lain daripada Syahrul Azim ini adalah Syahrul Quran, Ramadan itu. Makanya tarbiyahnya, pendidikannya di bulan Ramadan itu salah satunya itu para sahabat itu memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi sahibul Quran ya. Sahabat banyak tamat sebulan teh Ramadan teh ada yang sekian kali ya. Kita mah sebulan sekali ya di Ramadan itu. Pokoknya Ramadan tadarus beres 30 juz ya. Sahabat mah ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Karena memang Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Dan menjadi mulia Ramadan itu karena Al-Qurannya. Makanya kehebatannya sahibul Quran atau sahabatnya Quran itu adalah sosok pejuang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang nantinya akan ngagupayan ke kita, mendatangi kita, itu adalah Al-Quran. Hebatnya ya Al-Quran ini. Iqra'ul Quran, katanya barang siapa yang membaca Al-Quran itu sayati yaumil qiyamah, dia akan datang yaumil qiyamah itu syafi'an di ashabi, dia datang. Makanya tarbiyahnya pendidikan di bulan Ramadan itu, maka banyak jamaah-jamaah itu yang benar-benar dekat dengan sahabat Quran. Atau di bulan lain kita itu boro-boro tamatnya sebulan atau minimal gitu ya. Di bulan Ramadan mah one day one juz gitu ya. Tapi sekarang sudah hebat ya. Masyarakat sudah banyak, umat Islam itu mementingkan bacaan Al-Quran.
ya pada Al-Quran. Tetapi di Ramadan itu selain membaca Al-Quran juga memahami Al-Quran. Makanya disebut Syahrul Azim. Jadi kalau ditanya kenapa bulan Ramadan itu bulan yang agung, karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kemuliaannya Ramadan itu, keagungan Ramadan itu karena diturunkannya mukjizat yang paling luar biasa. Berikutnya Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu, di kalimat dalam khutbahnya itu, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan. Makanya Ramadan itu banyak orang mencari berkah. Berkah itu di dalam Islam itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya disebut Syahrul Tarbiyah, Syahrul Riyadhah. Ya, bulan Ramadan itu latihan, pendidikan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Makanya kalau ada orang yang mempersiapkan di bulan sebelumnya lalu pas masuk Rajab sungguh-sungguh, dia dalam ibadahnya mantap, ya. Dia ziyadatul khair, bertambah kebaikannya di bulan Ramadan. Makanya tadi dalam hadis itu Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, dan hadisnya sampai ujungnya sama. Ada man qoma Lailatul Qadar gitu. Modalnya cuma dua, imanan wahtisaban. Iman itu iman, setiap ibadah kalau tidak punya iman tidak diterima. Tapi kalimat berikutnya sumat ihtisaban. Ihtisaban itu kalau terjemahan itu mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalimat yang paling dalamnya, sungguh-sungguh kita dalam masuk ke Ramadan ini. Sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan itu harus punya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh harus punya program. Persis seseorang kalau ingin punya sesuatu suka diprogram ya. Nah, direncanakan. Bahkan kita berusaha untuk memenuhi rencana itu. Kita mau beli sesuatu aja direncanakan. Di Ramadan pun harusnya kita punya program di keluarga. Bahwa bagaimana kita sungguh-sungguh di keluarga ini menyambut tamu agung, mengisi di bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh untuk mengharapkan ridho Allah. Makanya bonusnya apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang lewatin Ramadan itu bersih dari dosa, bonusnya. Sedangkan rizki terbesar, hadirin, rizki terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah diberikannya ampunan. Betul? Mending dikasih mercy tipe yang baru, mending diberi ampunan. Yang mending dua-duanya ya. Kasih mercy tapi dikasih ampunan juga. Tapi ampunan ini adalah salah satu nanti kunci kita masuk surganya Allah. Amal soleh kita itu enggak sebanding dengan pahala yang Allah berikan nanti surganya Allah. Jadi surga dibuat itu enggak sebanding ya dengan ibadah kita yang kita lakukan. Tapi Allah nanti berikan ampunan dan rahmat, kita bisa masuk surganya Allah. Makanya Ramadan ini luar biasa. Bonusnya ketika ziyadatul khair, bertambah kebaikan di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh dalam menghadapi di bulan Ramadan, rasa bahagia, ibadahnya meningkat, kualitasnya segala ibadahnya, baik berbaginya, ada infaknya, sedekahnya dan seterusnya, ibadahnya meningkat. Maka bonusnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain itu Rasulullah menyampaikan, maaf ya, kali yauma waladat ummuhu, kan gitu ya, seperti bayi lahir. Makanya disebut tanggal 1 itu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Seorang bayi itu kan fitrah ya, keluar nggak punya dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, masih bersih, punya kebaikan. Nah, kita di tanggal 1 Syawal itu yang disebut Idul Fitri itu mereka yang mendapatkan pahala Ramadan yang disebut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya harus bahagia, harus sungguh-sungguh, dan harus ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Makanya banyak orang itu, kata Rasulullah itu banyak yang masuk Ramadan tapi yang dia rasakan apa? Lapar dan dahaga saja, ila zuim al-tasir. Gitu kan? Kamu shaimun, kata Rasulullah, banyak yang puasa mah laisa lahu min samihi, tidak dapat apa-apa Ramadannya. Ikut aja ya. Banyak yang merusak di Ramadan itu. Banyak ya dalam Ramadan itu yang merusak apa? Tanpa ilmu ya.
rusak tuh ibadah tanpa ilmu. Kedua, masih maksiat kepada Allah ya. Ini mah puasa tapi maksiat mulutnya. Kan kata Rasulullah, apa disebutnya? Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan saum. Malam yada qaulaz zur, kata Rasulullah. Jadi puasa tapi dia tidak meninggalkan maksiatnya. Maksiat mulut ini merusak pahala Ramadan, pahala saum kita. Betul sampai dari maghrib, subuh sampai maghrib, tapi secara pahala nggak dapat apa-apa. Makanya bonusnya Ramadan itu adalah diampuni dosa kita. Seperti dalam surat apa? Salat saja. Salat itu di dalam Al-Quran itu dalam surah, lupa lagi ya. Perintah salat, Allah memerintahkan salat siang dan malam, terjemahannya itu. Lalu Allah menyampaikan innal hasanatu yudhibas sayi'ah. Sesungguhnya salat itu bisa menghapus dosa. Jadi tadi sekarang salat maghrib, nanti salat isya. Nah, antara maghrib isya itu dihapus dosa kita. Hebatnya Allah itu. Makanya kalau nggak masuk surga itu rugi. Nanti salat isya, pas kita salat subuh, yudhibas sayi'ah, dihapuni dosanya. Tapi dalam hadis itu ada Ramadan ila Ramadan, al-jum'atu ila jum'ah. Jadi Jumat ke Jumat dihapus, Ramadan ke Ramadan dihapus. Masih masuk neraka. Ya, kebangetan ya. Tapi semuanya itu harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis ini, bahwa Ramadan itu kata Rasulullah mubarak nih. Makanya kalimat-kalimat berkah ini menjadi kalimat kita ya. Semoga berkah, semoga mendapatkan keberkahan. Itu sudah kalimat kita di bahasa Indonesia. Arti di dalam berkah ini adalah kita selalu meningkat ibadah kita, kualitas kebaikan kita naik terus. Maka itu disebut berkah. Ya, mudah dan gampang diomonginnya, melaksanakannya susah. Berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, syahru fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Bahwa bulan Ramadan itu Rasulullah menyampaikan, di mana dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Ini kita kenal dengan surat Al-Qadar ya, surat di juz 30. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi khairum min alfi syahrin dalam tafsir banyak para ulama ada yang dimatematiskan ya, bahwa menjadi 82 tahun ya. Lalu di permisalan dulu zamannya Nabi Adam ratusan tahun, Nabi Nuh ribuan lah gitu, ratusan usianya, tapi Nabi Muhammad antara 60 70 banyak, itu sudah bagus ya, panjang umur. Tapi pahalanya ditingkatkan kualitasnya. Jadi kuantitasnya jadi kelihatan banyak. Ketika seseorang mendapatkan satu malam kebaikan di dalam Lailatul Qadar itu, dalam hadis diterangkan yang disebut Lailatul Qadar itu 10 terakhir, bahwa Rasulullah itu mengencangkan sabuknya sungguh-sungguh betul-betul di 10 terakhir itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak yang itikaf ya di saat itu. Program itikaf di sini ada Ustaz? Ada ya. Alhamdulillah. Ada kan kasih sahurnya, kasih materi kajiannya ya. Itu adalah untuk meningkatkan di 10 terakhir itu. Memang dalam Bukhari itu banyak hadis meriwayatkan di malam ganjil dan banyak tanda-tandanya, cerah dan seterusnya. Tapi yang jelas hadirin berbahagia, hadis Rasulullah mengatakan, man qoma lailatul qadar, barang siapa yang mendirikan di malam Lailatul Qadar itu dengan iman dan wahtisaban, sungguh-sungguh ya di dalam mencari ilmu, mencari itu malam itu, maka Allah akan turunkan ampunan dosanya. Semuanya ampunan. Jadi kalau malam 27 itu kita sungguh-sungguh, malam 21, malam 23 sungguh-sungguh, dan setiap malam di Ramadan kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, menegakkan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam agama, maka itulah yang akan mendapatkan disebut Lailatul Qadar. Cirinya mah gampang lah mendapat Lailatul Qadar, hidayah ya. Malam tanggal 1 Syawal. Banyak orang yang gagal.
Malam tanggal 1 teh euforia. Betul ya? Merayakan besok gak saum, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi yang harus yang mengekang ya. Malam tanggal 1 sholat berjamaahnya sudah lupa, tahajudnya sudah lupa. Jadi sibuk mau lebaran masalahnya. Ya, dengan sanak saudara, betul ya budaya di kita seperti itu. Makanya budaya mudik sebetulnya harusnya di Idul Adha sebetulnya bagus mah. Idul Fitri mah jadi ngerusak sebetulnya. Banyak yang bermalam tapi bagus ya. Ini bukan berarti budaya ini nggak bagus. Cuma ibadahnya jadi tidak kencang ya 10 hari itu. Kayak saya aja maaf ya. Saya juga karena masih punya keramat ya di kampung, punya ibu yang sudah 85 tahun. Ya masih suka pulang dan selalu pulangnya sebelum cuti bersama supaya nggak macet. Ya kita di lembur, tapi udah di lembur mah banyak nongkrongnya. Alhamdulillah, semoga Allah jauhkan. 10 terakhir itu ada satu malam yang merubah Allah memberikan hidayah kepada seseorang menjadi lebih baik. Lihat ya malam tanggal 1 aja. Kalau malam tanggal 1 subuhnya udah terlambat ya, malamnya tidak melaksanakan tahajud, baca Qurannya sudah lepas, berarti Ramadan itu hanya lewat saja. Apalagi dirayakan dengan euforia, nongkrong-nongkrong, udud, wah bukan ngobrol ngalor ngidul. Kok mau ngobrolnya jangan orang kota KB, ngomong ke dunia, ngomongin dunia kita ngobrolin. Kerja lu apa? Ngomong sampai jam 1 akhirnya kesiangan besoknya. Berarti ciri orang nggak dapat hidayah itu, nggak dapat Ramadan. Ramadan itu gampang, makanya kenapa disebut bulan Syawal. Syawal itu kalau diterjemahkan meningkat. Makanya orang yang berhasil Ramadan itu Syawalnya meningkat. Kita mah kadang udah lewat Ramadan teh dadah senang ya resep, tapi lumayan Ramadan mudik ya, ketemu sanak saudara bersilaturahmi. Tapi Ramadannya nggak dapatnya apa? Kualitas ibadah kita harus meningkat. Nah, gitu ya. Nah, disebutkan dalam khutbah ini wa qiyamal lailatin tatawu'an. Jadi yang namanya menegakkan sholat-sholat ya, tarawih, rawatib di bulan Ramadan itu adalah tatawu'an. Bonusnya dari Allah untuk meningkatkan ibadah kita. Tapi kalimat yang begini dalam hadis ini, hadirin yang berbahagia, Rasulullah mengatakan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Jadi kalau ada seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah, salat rawatib, salat duha, terus apa lagi, salat malam, tarawih. Pokoknya setiap salah satu amalan yang sunnah, kata Rasulullah SAW, kan kaman ada faridah, maka pahalanya fardu. Ini enaknya. Jadi kalau tadi kita sholat maghrib 3 rakaat, tidak sebanding ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat sunnah 10.000 rakaat. Ini berlebihan saya ngomong. Ada seseorang sholat 1.000 rakaat, dibanding tadi kita sholat 3 rakaat, sholat maghrib nggak ada apa-apanya pahala itu. Tapi nanti kata Rasulullah di bulan Ramadan itu ketika seseorang melakukan ibadah sunnah saja, itu pahalanya sudah fardhu, wajib. Makanya wajib itu kalau ditinggalkan dosanya jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita kenal, zina, riba. Sholat itu kalau ditinggalkan jauh dari zina ya. Kalau zina mata dosanya segini, sholat mah segini gitu ya. Tapi disepelekan gitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan begini berikutnya, waman ada fihi faridah. Tapi kalau kamu melaksanakan sesuatu yang wajib di Ramadan, sholat maghribnya, zakat fitrahnya, yang wajib-wajib zakat mal dikeluarkan di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah kaman ada sab'ina faridah. Jadi 70 kali lipatan. Makanya ini kan kabar gembira tuh supaya semangat. Weh Ramadan mah nih, kamu wajib aja lipatannya, wajib lagi. Sunnah kamu dapat pahalanya wajib. Makanya inilah yang harus kita kejar, kualitas ibadah sebetulnya. Makanya salah satu masuknya Ramadan itu ya tadi harus bahagia dulu, senyum dulu Pak, ulah jadi beban. Apalagi beban itu karena Idul Fitrinya harus ngebagi THR segala, mikirin kayak gitulah dunia. Ya memang bagus itu juga tidak salah ya. Tapi kita jadi akhirnya fokus kepada sesuatu yang sebenarnya tidak esensial.
Itu juga bagus ibadah, mempersiapkan program untuk berbagi. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu, bulan Ramadan itu nanti disebutkan di bawah. Nah, sebelum ke bawah itu Rasul mengatakan bahwa kualitas ibadah itu memang harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Ayo pada kesempatan hari ini persiapkan Ustadz ya. Sebenarnya dalam Ramadan mah gampang lah sebetulnya. Yang membatalkan puasa dalam Al-Quran kan surat kedua Al-Baqarah ayat 187. Jadi Al-Quran itu Al-Baqarah 187. Makan, minum, terus jima, nggak boleh hubungan suami istri di siang hari, pada saat puasa. Itu nggak boleh dilakukan. Kalau dalam hadis ditambah muntah disengaja dan seterusnya. Nggak ada yang batalin ya. Kalau yang batalin yang berbagai hal yang apakah kentut di dalam di dalam air menjadi batal ya. Kalau kentutnya sambil minum gini ya, tetap makan minum. Tapi yang membatalkan jauh yang banyak batal. Kenapa Rasulullah mengatakan laisa lahu min siyamihi, mereka tidak dapat saum ilal ju'i wa atas, itu karena banyak orang tuh nahannya fisik. Ramadan itu dia tidak bisa menahan puasanya mata, tidak bisa menahan puasanya mulut, gitu kan? Nyekal HP borangnya ditempon itu para rubuh kan gitu. Yang dilihat kan sesuatu yang tidak baik, itu kan bisa rusak puasa kita, gitu kan? Makanya hati-hati itu ya dalam puasa itu. Bahkan di dalam hadis itu ya itu bisa menjadi dosa. Berbuat maksiat di bulan Ramadan itu jauh lebih. Kalau orang nggak sholat di bulan Ramadan itu sia-sia Ramadan, bahkan dosa besar kita. Kayak uang 1.000 lah, 1 nolnya 3. Ketika nolnya 6 1 juta ya. Ketika nolnya 9 1 miliar ya. Kalau 12 1 triliun. Kalau satunya nggak ada, bernilai nggak uang itu? Kan nggak ada, nol. Nah persis seperti kita yang merusak ibadah puasa itu ketika orang itu rajin puasanya, menahan lapar dan dahaganya, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Jadi ya. Berikutnya kata Rasulullah SAW, Ramadan itu wahwa syahrus sabr. Wahwa syahrus sabr itu bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berlatihnya kesabaran kita. Hadirin, di dalam Al-Quran itu sabar ini sesuatu yang berat. Suratnya surat Al-Baqarah surat kedua, ayatnya kalau nggak salah 45. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah, kan kalimatnya. Illa 'alal khashiin, katanya. Allah menyampaikan begini, mintalah kepada Allah itu dengan sabar dan salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri, sabar dan salat. Tapi wa innaha lakabirah, keduanya itu berat. Jadi Allah sudah menyampaikan yang namanya sabar salat itu memang berat. Tapi di ujung ayat itu illa alal khasiin, kecuali orang yang khusyuk. Jadi sifat sabar dan kita melaksanakan ibadah sholat itu akan tidak menjadi berat kita melakukan kalau kitanya khusyuk. Nah, khusyuk itu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzi yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang yang selalu rindu ingin bertemu dengan Allah. Kalau orang sudah rindu kepada Allah, yang namanya sholat dan sabar itu mudah bagi dia. Ada yang tadi hadir ke sini bahagia karena mau bertemu Allah, ada nggak? Ceria gitu. Kon cerita para sahabat hebat ya. Umar bin Abu Bakar mau lagi wudhu aja sudah pias. Dalam cerita sahabat, Abu Bakar kalau sudah wudhu itu sampai bertanya, wahai khalifah, kenapa kamu sholat tuh setelah wudhu itu, sebelum sholat dia wudhu pias gitu ya. Lalu dia menyampaikan, saya itu mau bertemu dengan Allah. Jadi hebatnya orang dulu ya, zamannya kurunnya yang bagus kata Rasulullah, para sahabat itu. Kalau kita mah sholatnya ya banyak kalimat-kalimat juga ya. Udah ngomong lagi, sebentar dulu ya, sholat dulu, udah sebentar ngomong lagi. Sebentar ya saya sholat dulu, kan udah sebentar kan kalimatnya. Padahal orang-orang yang sholat yang berkualitas di mata Allah itu sampai kita bisa menjadi khusyuk dan kita beruntung adalah ketika kita rindu sama Allah itu. Kalau ada rasa rindu berarti rasa cinta dong kepada Allah. Ada yang suka rindu kepada seseorang, pasti ada rasa cinta kan.
Saya rindu dengan ini, saya rindu. Makanya sama Allah itu harus rindu. Ketika orang bisa sepertiga malam hadir, karena dia rindu untuk bertemu Allah. Nah, orang-orang yang gitu itu mudah dalam melaksanakan ibadah. Tapi kalau itu rasa rindu tidak ada pada diri kita, maka kita akan sulit untuk melaksanakan itu. Termasuk sifat sabar ini. Pernah saya sampaikan di jamaah di sini, pahala di Al-Quran itu kan 3. Nah, percepat nih. 1:10. 1 kebaikan dibalas 10. Suratnya Al-An'am, surat ke-6 ayat 160 dibuka. Nah, ayatnya lanjut, pokoknya 1:10. 1 kejahatan dibayar 1. Terus yang kedua, ada 1 dibayar 700. Meningkat kalau ibadahnya sudah dalam bentuk harta. Suratnya surat kedua ayat surat Al-Baqarah ayat 262. Matalul ladina yunfikuna amwal fisabilillah, menginfakkan harta itu sudah 1:700. Bahkan ayat itu wallahu yudhaifu liman yasha, Allah lipatkan kembali. Tapi ada 1 dibalasnya itu adalah unlimited gitu saya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Apa itu? Orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya unlimited. Bayangin Sob, kalau kita punya kuota unlimited aja, cepatnya kuotanya tidak terbatas. Nah, persis orang sabar. Makanya kenapa orang miskin itu cepat masuk surganya? Karena dia sabar dengan kemiskinannya. Dia bisa menerima dengan rasa sabar itu, menerima ridho atas takdir yang Allah berikan. Dia terima kemiskinan itu. Pada saat dihisabnya sedikit, dia sudah ridho, lalu dikembalikan untuk ibadah kepada Allah, cepat masuk surganya. Makanya Rasulullah ingin berdoanya pun termasuk golongan orang miskin. Orang kaya lama. Kalau di sini ada orang yang kaya, ya pasti lama masuk surga. Tapi udah bagus, udah masuk surga. Abdurrahman bin Auf tahu konglomeratnya ya, pada saat itu sahabat. Kan Rasulullah bercandanya begini, bukan bercanda Mas Abdul. Dalam hadisnya wa idza ra'aytumu Abdurrahman bin Auf, katanya dia dulu janda. Saya melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga tapi merangkak jana gitu. Oh, tuh kan kaget ya Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah merangkak. Ya ditanya, kamu kebanyakan harta lah, tapi masuk surga. Ayo kita mau ya banyak harta, gak masuk surga kalau kita mah. Nanti hartanya jadi naga 2 dalam hadis itu ya, merongrong kita. Nah, jadi puasa itu melatih ya. Sabar itu kan definisinya bisa menahan diri dari marah. Tapi konsep dasarnya sabar itu kita ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan kita kembalikan pada ibadah kita. Itu orang sabar. Ya, jadi jangan sampai puasa ini dilatih kesabaran itu. Ya, ada waktunya. Ketika kita harus mulai saum dari jam berapa? Dari mulainya setelah subuh. Kalau imsak itu kan itu mah batasan dari kita aja. Itu untuk supaya kita berhati-hati. Tapi kalau ketika dulu kenapa di Indonesia ada imsak itu untuk menahan supaya kita hati-hati saja. Tapi kalau dalam hadis itu batasan saum itu dari setelah subuh sampai maghrib. Kalau lagi imsak baru bangun mah ya nggak apa-apa, sahur dulu lah gitu ya. Tapi kita kalau bisa merapihkan. Dulu itu kenapa jadi ada 10 menit? Karena Rasulullah itu menjelang subuh 50 ayat ya di dalam hadis itu, membaca Quran sampai ke subuh. Nah gitu. Terus makanya orang dilatih di bulan puasa itu adalah ketika kita melatih kesabaran kita. Sabar di sini bukan kita nunduk, bukan, tapi kita menerima, menahan diri, menerima ya atas takdir yang Allah berikan seperti sifat qanaah. Sabar itu. Pokoknya sabarnya nggak mungkin sebelum waktunya paling favorit di bulan Ramadan itu kan azan maghrib ya. Nah, ditunggu-tunggu. Padahal sama dengan sholat asar gitu, tapi maghribnya sangat ditunggu-tunggu. Karena memang kita mau berbuka. Bahkan Rasulullah mengatakan farhataini, ada 2 kebahagiaan. Seseorang itu bahagia, betul kan? Pertama indal iftar ya, pas buka nikmatnya. Wah, sajiannya banyak di meja kita.
pas Allahu Akbar serak. Padahal kan ada adabnya dalam berbuka itu ya. Rasulullah menyarankan untuk minum yang manis-manis dulu ya, atau kalau Rasulullah dulu kurma, kalau di kita teh manis ya. Kalau kebeli kurmanya, kalau nggak kebeli ya teh manis penting manis ya. Itu bagus secara medis. Baru dahamat doma'u, kita ucapkan kepada Allah bahwa rasa dahaga itu menjadi hilang ya. Atau mau pakai Allahumma lakasum tuh mangga lah, itu mah kan perbedaan mengambil hadis betul. Baru kita makan sedikit, sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru mau buka sedikit aja dulu. Makanya saya kalau puasa itu Ustaz jarang turun, saya mah naik berat badan tuh. Karena makannya tarawih, jadi tarawih pakai tidur gitu ya. Allahu Akbar. Nah berikutnya kata Rasulullah itu wasyahrul muwasyah, dalam khutbahnya nih, bahwa bulan Ramadan itu memang bulan berbagi. Ya ini nih DKM nih sekarang bisa tuh mengumpulkan donasi di bulan Ramadan itu untuk supaya menyalurkan berbaginya masyarakat. Punya program. Di saya juga ada program nanti bazar murah. Sudah jelas tajil ya. Tajilnya setiap hari kan ada dijadwalin ya, oleh Pak DKM dengan para ketua RT. Itu berbagi. Bahkan kita kalau bisa tuh diprogramkan, kalau sekarang belum. Tahun sekarang itu programin dengan keluarga. Ke ibu, ke istri kita ngomong, "Ma, nanti tahun depan kalau pas saum kita siapkan uang 20 juta untuk Ramadan berbagi." Wah, mantap ya. Kita mah hari-hari Ramadan tuh kalau dipikirin kumaha caranya beli baju lebaran ya. Berbagi di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan begitu. Bahwa bulan Ramadan itu memang dilatih, makanya zakat fitrah itu dilakukan pada saat bulan Ramadan. Batasannya adalah Idul Fitri. Memang zakat fitrah masih bisa dikeluarkan pada saat sebelum Idul Fitri dilakukan. Boleh itu masih. Ya tapi di kita mah suka panitianya pada mudik, jadi akhirnya panitianya teh narima di awal-awal sih terima ya zakat fitrah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Hal-hal yang sepertinya mau dimurnikan itu agak sulit di Indonesia itu. Karena saya dulu lama dari pemahaman-pemahaman yang saya itu kalau nerangin ceramah, kalau bapak-bapak lihat di Facebook, saya waktu siaran langsung kalau lagi ngaji saya selalu memberikan pemahaman. Jadi pemahaman A ini satu dasarnya di mana, dua dasar. Cuma waktunya harus setelah subuh karena waktunya panjang. Ya. Beda maghrib sama isya. Jadi tingkatkan, hadirin berbahagia. Ramadan itu masih ada seminggu nih. Kan sekarang kemungkinan sepakat dah tanggal 1 Maret itu 1 Ramadan kelihatannya. Karena Muhammadiyah sudah mengeluarkan keputusan 1 Ramadan itu 1 Maret ya. Tapi Persis juga sudah mengeluarkan 1 Ramadan itu hari Sabtu. Kalau Persis sudah mengeluarkan, biasanya sama dengan pemerintah. Karena hitungannya sama 2 derajat. Beda dengan Muhammadiyah hitungannya. Tapi sekarang kelihatannya sama, kelihatannya. Tapi kan Dewan Isbatnya itu nanti di hari Jumat ya, malam. Kalau tidak kelihatan hilalnya disempurnakan Sya'bannya sehingga nanti bisa tanggal 2. Tapi saya yakin tanggal 1 sekarang. Kenapa yakinnya? Tiap tahun kalau Persis mengeluarkan keputusan tanggal 1 Ramadan pasti sama sama pemerintah. Karena ngitungnya sama. Ngitung derajatnya. Saya kemarin udah lihat ya. Insya Allah gerak sama lah. Ulah beda. Jadi kayak di masyarakat kampung kan kieu. Aya lebaran Muhammadiyah iraha hari Kamis. Aya Islam Jumaah. Jadi Muhammadiyah itu lain Islam. Salah ya. Itu organisasi punya keilmuan masing-masing. Kita saling bertoleransi. Ya, Muhammadiyah organisasi yang luar biasa. Jadi gitu hadirin. Ramadan ini kata Rasulullah, bulan penuh berbagi, ayo. Bahkan dalam hadis itu barang siapa yang memberikan buka saja kepada seseorang, buka hanya sebut kurma aja sudah dapat pahalanya double. Nggak mau nih. Makanya Ustadz kalau di sini tajilnya sedikit berarti nggak mau tuh pahala doublenya. Pahala double itu double apalagi makannya banyak ya. Paketnya tajilnya 100 paket. Orang makan 100 berarti punya pahalanya 100 coba. Tapi kita mah hari-harinya soalnya urusannya duit. Kalau duit mah beda.
Kalau ibadah uang itu beda kualitasnya, makanya Allah pun membedakan. Ketika seseorang mau ibadah dalam bentuk harta itu beda penghargaannya ketika hanya sholat doang. Karena yang ketika berbagi itu, yang senyum itu 3. Kita senyum, yang ngebaginya, yang dibagi juga senyum, Allah pun senyum. Kalau kita tadi sholat sunnah, yang senyum hanya 2, Allah dengan kita aja, bahagianya. Tapi kalau berbagi sudah 3. Ya, hati-hati di Ramadan. Nih DKM harus makmur dengan berbaginya. Kalau nggak ada nih, malu aja lah. Ya, di Ramadan ini. Berikutnya, wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'minin. Dan di bulan Ramadan ini kata Rasulullah, jadi banyak menambah ini. Istilahnya apa? Bulan rezekinya orang beriman bertambah. Udah jelas ya, bertambahnya orang dagang aja sekarang yang namanya berbuka dengan gorengan itu menjadi wajib, Pak. Kalau kurma kan sunnah ya. Kalau gorengan mah wajib ya. So, tukang gorengan dicari menjelang maghrib, habis ya? Habis itu karena memang wajib gorengan. Bertambah rezekinya. Anda dapat THR juga, apalagi yang PNS ya. PNS mah ada gaji 14. Di perusahaan juga sama. Luar biasa ya. Masya Allah ya Rabbi ya. Nah ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini waktunya sebentar lagi. Kalimat terakhir dalam ini sebetulnya panjang ini. Panjang pisan ini. Rasulullah mengatakan bahwa kalimatnya di sini bahwa ketika kita masuknya Ramadan itu yang terakhirnya adalah Rasulullah mengatakan akan terbebas dari api neraka. Dari itu minan nar itu walaupun hadisnya dipertentangkan, ada yang sebut dhaif ya. Tapi konteksnya memang betul. Ketika seseorang berhasil melewati Ramadan, karena ayat 10 terakhir, 10 pertama rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Sebetulnya Ramadan itu akan menghapuskan atau menghilangkan kita dari siksa neraka. Dan hadisnya itu yang lain sahih. Makanya sekali lagi hadirin berbahagia, maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa perbanyaklah istighfar. Karena perbanyak istighfar itu salah satu kita supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sudah waktunya Isya, kecuali kalau mau bertanya ada satu pertanyaan boleh silakan. Ya, benar. Jadi banyak pertanyaan yang mau dipertanyakan tadi. Cuman ini sesinya cuman ini aja, ini kan mendekati mau puasa Ramadan, berhubungan dengan tarawih, berhubungan dengan masalah sholat berjamaah itu kan. Nah, pemahaman yang pernah saya dapat dari sebelumnya perantau dan dulu makan. Nah itu ketika sholat berjamaah itu si imam apabila ada halangan, maksudnya halangan misalkan maaf nih mau angin batal, itu yang wajib itu yang di belakangnya. Nah untuk itu mohon penjelasannya buat memantapkan kita semua agar kami nanti itu jelas setiap kita sholat berjamaah yang di belakangnya itu jangan sampai anak-anak atau orang yang mampu untuk menggantikan imam. Nah itu mohon dijelaskan. Ya, dalam kaidah fikih memang ketika berjamaah di belakang imam itu memang yang sudah harus ahli tahu fikihnya terkait masalah ini. Makanya imamnya itu saya pernah sholat di satu masjid di menjelang ke Kuningan. Saya merasa bahwa waktu mau berjamaah itu merasa diri ini aja, tapi si kiainya di depan itu manggil orang sini belakang gitu. Ya tahu saya geser gitu. Jadi dia udah tahu bahwa yang di belakang dia itu nanti kalau dia ada sesuatu pengganti. Itu yang anak-anak kan nggak tahu Pak, makanya imamnya ngasih tahu. Nah lihat, Ustaz sini nih belakang saya, connect saya nanti. Itu hadisnya sorry Pak, aturannya begitu. Ya, memang itu teh, namun imamnya bingung kayak gitu ya. Kalau kentut, api-api nggak kentut, api nggak kentut. Jadi nanti kalau udah di belakangnya, makanya imam itu harus lihat di belakangnya. Tapi kita tuh kadang orang timur Pak, sok kararagok kan. Ya padahal nanti DKM harus mengkondisikan ya, siapa yang nanti jadi imam tarawih ketika hal-hal takut Allah memberikan ada sesuatu yang menjadi mandorot ya harus di belakangnya bisa menggantikan. Gitu ya. Betul, Ustaz memantapkan itu. Pak RT ya. Terima kasih Pak.
Itu saja mungkin ya. Sebab fikih puasa mah tidak banyak lah perbedaannya. Kalau tarawih mah yang penting jangan mukhtasiron. Kata Rasulullah, Rasulullah itu mengatakan jangan tergesa-gesa sholat tuh. Terlalu berekspresi. Terus kalau jadi imam juga harus ngaragangan ke belakang. Ya. Masa tarawih sehalaman ayat baki aki kan kasihan. Walaupun hafal Quran pun. Di masjid kami itu para habisnya banyak Pak. Saya ini termasuk hafalannya nggak banyak. Dibanding dengan Ustaz Abdullah 30 juz, Ustaz Mansur 30 juz, Ustaz Zuhur 30 juz. Kalau ada beliau mereka yang jadi imam. Tapi saya suka kejatahan sekali. Saya ngomong satu hari aja, saya hari Ahad aja karena saya langsung kajian. Kalau jadi imam itu yang punya hafalan itu suka lupa diri. Kalau yang negurnya nanti saya di WA, Ustaz kamu kelamaan nih imamnya. Kelamaan banget itu, saya aja udah nggak khusyuk gitu. Jangan lama-lama, penting tartil, tidak tergesa-gesa, bilangannya pakai yang sesuai kesepakatan. Sebetulnya yang penting tarawih itu ganjil aja, jangan genap gitu aja. Mau 8, mau 11, mau 23, mau 33, silakan. Yang paling cepat nanti biasanya yang paling di hobi ya, di selera. Kayak saya imam itu saya 2 ayat. 3 ayat. Kalau Sabtu malam Minggu, yang panjang boleh. Itu. Subuh namanya, subuh. Ayatnya gitu, mantap. Iyalah mudah-mudahan yang penting mah ibadahnya. Rasulullah dalam hadis itu jangan mukhtasir, tergesa-gesa. Ada beberapa yang viral itu ya terlalu cepat lah, itu mah kecepatan. Ya tapi mudah-mudahan Allah memaafkannya dan kita melihatnya kecapean lah gitu ya. Apalagi aki-aki kasihan. Ya. Baik itu saja hari ini, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah ini adalah hari terakhir, kita insya Allah akan masuk kepada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan kesiapan rohani kita untuk masuk bulan Ramadan. Satu catatan besar hari ini, mari kita bahagia menyambut tamu agung kita. Karena kesempatan orang masuk Ramadan itu tidak pernah terulang 2 kali. Belum tentu kita masuk ya. Banyak orang yang sebelum tanggal 1 Ramadan sudah Allah panggil. Ya semoga kita disampaikan di bulan Ramadan dan sukses mendapatkan pahala Ramadan yang disebut maghfirah, diampuni dosa kita, dan kita tanggal 1 Idul Fitri kita betul-betul menjadi fitrah kembali kepada seperti bayi yang lahir. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Yang benarnya dari Allah dan Rasul dan yang salahnya dari pribadi saya, semoga Allah mengampuninya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.